Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi qawiyyu sultanuh al-wadihi burhanuh al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-usub wa talinu biha syu'ub wa ila alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, yang kita semua wajib kita syukuri. Salawat salam semoga tercurah limpahkan selalu keharibaan baginda agung Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat malam sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, adik-adikku yang tercinta dimanapun berada. Semoga semuanya selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga sama Allah, diberikan kesejahteraan dunia dan akhirat. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada malam hari ini saya masih kedatangan tamu ya. Memang udah beberapa hari di sini, yaitu Mbak Pera ya. Yang alhamdulillah juga Mbak Pera sudah mulai belajar di sini. Yang pertama belajar tentang ilmu hikmah ya, dikit-sedikit. Ada bimbingan dari Kang Fajar, dan juga yang saya merasa kagum ya tentang kemauannya, keinginannya untuk belajar mengaji. Walaupun usia sudah tua, tapi semangat untuk bisa untuk ngaji sangatlah kuat. Alhamdulillah beliau sudah mulai belajar mengaji ya. Dan Kang Fajar yang memberi tuntunan ya. Dan sekarang Mbak Vera ini mau ada yang mau disampaikan ya sama saya. Sahabat, kita dengarkan apa sih, jika ada keluhan-keluhan. Insya Allah semoga saya bisa mengatasinya. Assalamualaikum Mbak Vera. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Mbak Vera, selama di sini tenang ya hatinya ya. Alhamdulillah Ustaz. Sudah sampai mana belajarnya? Ya masih baru di awal-awal. Tapi masih semangat ya untuk belajar ya. Tetap semangat Ustaz. Ya betul Mbak Vera ya. Karena tentang thalabul ilmi atau kita mencari ilmu, kita diwajibkan mulai dari kandungan sampai ke liang lahat. Jadi nggak ada batasan waktu dan usia ya. Selama hayat masih di kandung badan, selama napas masih ada di tenggorokan, maka kita wajib untuk menuntut ilmu walaupun ke negeri Cina. Itu kan ada hadisnya juga ya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Diwajibkan bagi setiap muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Gitu ya, diwajibkan. Jadi alhamdulillah Mbak Vera sudah mendapatkan hidayah dari Allah. Digerakkan hatinya untuk belajar menuntut ilmu agama. Yang ini memang yang wajib kita pelajari ya. Mbak Vera, Iya Pak Ustaz. mungkin ada sesuatu hal yang ingin Mbak sampaikan, sesuatu atau ada apa saja yang mengganjal di hati Mbak Vera, silakan ya. Semoga saya bisa membantunya.
Ya sebenarnya gini Pak Ustadz, saya tuh kayak kadang masih ada kayak kegelisahan hati gitu Pak Ustadz. Kayak apa ya, hati tuh selalu gelisah terus, kayak ada yang masih tidak nyaman, masih seperti bawaan emosi, pengen marah seperti itu Pak Ustadz. Ada apa ya Pak Ustadz ya, Pak, seperti itu? Ya memang telah diterangkan dalam Al-Quran, kalau hati kita pingin tenang, pingin tentram, maka kita itu harus banyak zikir, mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati itu adalah raja, seolah-olah rajanya di badan kita. Apapun perilaku kita, gerak-gerik tubuh kita, itu awalnya dari hati. Di dalam diri manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila darah itu baik, maka semuanya akan baik. Apa sih gumpal darah itu yang dalam tubuh kita? Yaitu hati. Kalau hati kita itu baik, maka semuanya akan baik. Tetapi kalau hati kita jelek atau buruk, maka semuanya akan buruk juga. Jadi yang paling utama, bersihkanlah hati dari segala macam penyakit hati. Begitu Mbak Pera. Dan selama ini Mbak Pera sering merasakan kegelisahan, resah. Itu intinya di hati. Dan semuanya kita harus kembalikan sama Yang Maha Kuasa. Kenapa, Mbak? Ya, kalau obat penyakit dohir ya, penyakit jasad, itu adanya di atas bumi. Kita kalau sakit medis ya, itu ada di atas bumi obatnya. Tapi kalau penyakit hati itu adanya di atas langit ya. Maka kita harus sering mengetuk pintunya Allah, mengetuk pintunya langit untuk memohon kepada Allah, ya Allah, berilah aku hidayah, petunjuk ya. Jadi harus sering berzikir, berzikirlah Mbak Vera kemana Allah, baca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, istighfar. Makanya Pak Ustadz, saya tuh emang berniat sekali untuk apa ya, belajar lebih dalam lagi tentang agama. Iya, iya. Alhamdulillah ya. Jadi kan saya tuh ingin dituntun supaya bisa lebih dalam lagi agama saya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Memang sangat jarang ya yang memang seorang yang tadinya terlena dengan masalah duniawi tiba-tiba tergerak hatinya untuk mempelajari, memperdalam ilmu agama ya. Saya bersyukur kepada Allah, ini suatu anugerah, suatu hidayah bahwa Allah itu sayang sama Mbak Vera. Terus bagaimana tentang rumah tangganya sama Pak Ridwan? Apakah masih ada kendala? Ya alhamdulillah sih udah lumayan baik-baik saja, tapi kadang juga masih aja ada seperti godaan-godaan, seperti ya masih belum inilah Pak Ustadz, masih belum sempurna seperti dulu, masih ada aja yang seperti mengganggu. Makanya kenapa saya tuh ingin memperdalam lagi ilmu agama saya dan belajar terus Pak Ustadz. Ya memang dalam hidup rumah tangga itu sudah biasa ya, kalau memang ada cekcok permasalahan, namanya juga rumah tangga Ya, Pak Ustadz. yang lain jenis disatukan, tapi ada suatu bentrokan gitu. Tapi di sini kita harus tahu juga ilmunya, bagaimana supaya kita itu
tetap rukun, tetap harmonis sama suami. Diibaratkan itu suami itu seperti suatu pakaian ya, suatu pakaian yang memang harus saling menjaga gitu ya. Menjaga untuk menutupi aurat, kita harus menjaga kehormatan dari suami. Jangan sampai kita itu menceritakan tentang aib-aib peran suami di depan orang lain. Dijaga gitu. Dan juga begitu juga suami juga harus menjaga kehormatan istrinya. Jangan sampai mengumbar aibnya seorang istri. Ya. Lalu apa lagi? Dengan harta benda kan nggak menjamin keharmonisan rumah tangga ya. Begitu. Harta melimpah itu nggak menjamin. Iya benar Pak Ustaz. Mungkin bakal udah merasakan sendiri. Benar. Kalau menurut saya memang apa yang menjadi niatan itu sangatlah mulia ya Bapera untuk memperdalam ilmu agama, dan itu ntar akan menjadikan suatu benteng dan akan menerangi hidup Bapera biar tidak sesat ya. Iya Pak Ustaz. Dan dengan ilmu lah maka jalan hidup akan terasa ringan dan dimudahkan sama Allah. Karena gini Bapera, banyaknya musibah, banyaknya kita mendapatkan suatu kecelakaan karena kita bodoh ya, nggak tahu. Karena musibah yang paling dahsyat, yang paling besar itu bukannya musibah kita kecelakaan, kita sakit parah kayak Bapera ya kena santet. Sesungguhnya musibah yang paling besar adalah kebodohan Bapera. Itu yang harus diingatkan ya. Jangan pelihara bodoh itu. Kalau mau pelihara kambing, pelihara sapi ya. Itu menguntungkan. Mbak Vera, mungkin setelah ini mau lanjut lagi sama Kang Fajar untuk ngajinya. Saya akan terus belajar mengaji dan saya minta dituntun gitu sampai saya bisa. Mulai dari awal, mulai dari nol saya benar-benar ingin dan niat lebih memperdalam agama lagi Pak Ustaz. Alhamdulillah. Karena emang tulus dari hati saya ingin belajar agama. Alhamdulillah ya, Allah Maha Pengatur dan Maha Penyayang ya. Dan nasihat saya yang terakhir ya, ini pesan saya. Ya Pak Ustaz. Setelah nanti Mbak Vera ada di lingkungan di rumah, maka Mbak Vera itu harus mendekati, berkumpul sama orang-orang alim, orang-orang soleh, biar ketika Mbak melakukan hal-hal yang negatif atau hal yang salah, maka ada yang mengingatkan ya. Karena begini Mbak Vera, Allah itu akan mengumpulkan ketika di akhirat itu, semasa dia hidupnya di dunia itu berkumpul sama siapa? Kalau Mbak Vera berkumpul sama orang-orang soleh, para ulama, maka di akhirat nanti Mbak Vera akan dikumpulkan dengan beliau-beliau di akhirat nanti ya. Baik sahabat, ini adalah suatu keajaiban menurut saya ya, anugerah buat Mbak Vera yang sekarang sudah berubah total, muslimah banget ya. Dan kita doakan sahabat, semoga Mbak Vera ini dijadikan istri yang solehah dan diberi turunan yang solehah dan soleh juga, dan semoga juga rumah tangganya harmonis dan dijauhkan dari bala bencana dan malapetaka. Dan Mbak Vera tidak ada lagi benteng yang paling kuat di diri kita adalah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saya akhiri saja sahabat. Ini semoga jadikan suatu pelajaran yang sangat berharga dan bisa diambil yang baiknya dan
buang dari sisi yang buruknya. Saya ini sahabat, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.